Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem pengendalian manajemen yang beranggotakan Anissa Feriaska sebagai pemateri, Elsa Seprianti sebagai pemateri, Rahmi Nofrisul sebagai pemateri, dan saya sendiri Vira Finda sebagai moderator. Analisis dan mekanisme penyelesaian konflik pada kasus transfer pricing antara PT Andaro Indonesia. Analisis kasus transfer pricing. Transfer pricing adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial. Membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Transfer pricing juga diartikan sebagai penetapan atas transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transaksi afiliasi. Dapat disimpulkan bahwa transfer pricing adalah hal yang wajar dalam dunia usaha. Namun pengertian umum ditemukan di media transfer pricing kemudian digunakan sebagai suatu praktik bisnis yang tidak baik, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak atau taxable income dari suatu perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut. Maka inilah akses negatif dari praktik transfer pricing tersebut. Selanjutnya, materi yang akan dilanjutkan oleh Elsa. Kepada Elsa kami persilahkan. Langkah-langkah Dirjen Pajak dalam mengantisipasi praktek transfer pricing. Terdapat 4 langkah strategis yang dilakukan DJP 1, yaitu pricing, mutual agreement, prosedur, dan advance pricing agreement. Landasan hukum untuk melakukan prosedur perlakuan terhadap penanganan praktek transfer pricing, antara lain 1. Pasal 32A Undang-Undang PPH, 2. Pasal 18 ayat 3A Undang-Undang PPH dan pasal-pasal terkait corresponding adjustment dan MAP dalam P3B. Sedangkan aturan pelaksanaannya PP 74 tahun 2011 dan Perdirjen Pajak nomor Per 69 PJ 2010. Kasus transfer pricing. Kasus transfer pricing terjadi pada 2008, di mana ada indikasi kasus manipulasi harga atau transfer pricing, penjualan batu bara PT Adaro Indonesia atau PT Adaro Energi Tbk, yang kemudian ditangani Kejaksaan Agung, di mana diduga perusahaan itu telah menjual batu bara dengan harga di bawah standar. Waktu itu, kasus mencuat akibat pertarungan konglomerat Sukanto Tanoto dengan Edwin Surajaya. Dari situlah muncul dugaan PT Adaro Indonesia menjual batu bara di bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasinya di Singapura, Caltrate Service International Ltd pada 2005 dan 2006 oleh Caltrate. Batu bara itu dijual lagi ke pasar sesuai harga pasaran. Hal ini dimaksudkan guna menghindari pembayaran royalti dan pajak yang harusnya dibayarkan kepada kas negara. Dalam dokumen laporan keuangan Caltrate pada 2002-2005, terlihat laba Caltrate lebih tinggi dari Adaro. Laporan keuangan tersebut menimbulkan kecurigaan bagaimana mungkin
Adaro yang memiliki tambang kalah dengan trader. Kasus tersebut berakhir setelah Kejagung sendiri menghentikan penyelidikan kasus manipulasi harga atau transfer pricing PT Adaro Indonesia karena kurangnya bukti dan lolos pula dari penyelidikan DPR setelah 9 fraksi di DPR menolak penyelidikan dugaan transfer pricing yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. Mereka sepakat menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung dan Ditjen Pajak. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Rahmi. Kepada Rahmi kami persilahkan. Kesimpulannya yaitu tidak memungkinkan melakukan proyeksi besar potensi penerimaan pajak yang hilang akibat praktek negatif dan transfer pricing. Namun, untuk mengatasi praktek penghindaran pajak atau praktek mengecilkan nilai pajak dalam transfer pricing, maka diperlukan memberi kepastian dan kelancaran dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha bagi fiskus dan wajib pajak. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini DJP perlu didorong untuk melakukan langkah-langkah konkret seperti Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dapat menerbitkan instruksi pemeriksaan khusus terhadap WP yang terindikasi tidak patuh terkait transaksi transfer pricing, terutama perusahaan yang bertransaksi dengan pihak afiliasi di luar negeri dengan jumlah yang signifikan. Melakukan koordinasi dan konsolidasi di lingkungan pemerintah untuk mengatasi kendala-kendala penanganan transfer pricing, seperti 1. Koordinasi antar lembaga dalam usaha sinkronisasi dan penggadaan data dalam usaha intensifikasi pajak. 2. Proporsi aparatur pajak yang masih minim berbanding jumlah wajib pajaknya. 3. Kualitas aparatur pajak dalam pengetahuan teknis perpajakan, khususnya mengenai transfer pricing, perlu ditingkatkan. 4. Memperkuat institusi yang khusus mengurusi tentang transfer pricing. Saat ini di DJP hanya ada 1 unit khusus yang menangani transfer pricing, itu pun hanya setingkat seksi, yaitu Seksi Transfer Pricing yang berada di bawah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Anissa Feriaska. Kepada Anissa Feriaska kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya mekanisme penyelesaian konflik. Apabila terjadi konflik antara unit penjual atau produksi dengan unit pemakai atau pembeli, dilakukan dengan membentuk komite harga transfer yang memiliki tingkat tanggung jawab di antaranya. 1. Menyelesaikan arbitrase harga transfer. 2. Meninjau alternatif perolehan sumber daya. 3. Mengubah peraturan harga transfer. Cara melakukan arbitrase yaitu: pertama, sistem formal, tertulis ditujukan kepada arbitrase atau pendamai. 2. Sistem informal, melalui presentasi secara lisan. Cara-cara untuk menyelesaikan konflik yaitu: pertama, ada forcing atau memaksa. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik. 2. Smoothing atau membujuk. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik. 3. Bargaining atau menawarkan. Hal ini dilakukan untuk penyelesaian konflik. 4. Problem solving atau menyelesaikan masalah. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik.
Kesimpulannya, jadi dengan melakukan mekanisme penyelesaian konflik tersebut, hendaknya diperlukan memberi kepastian dan kelancaran dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha bagi fiskus dan wajib pajak, agar tidak terjadi atau mengecilkan tingkat transfer pricing. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.